Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik logo loncengnya agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru video dari channel ini. Dukung terus channel ini agar menjadi channel yang bermanfaat, menarik dan menghibur kalian semua. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke sahabat Revalor, kali ini saya pribadi akan membahas dan menjelaskan teori bagaimana Yowie menyelamatkan diri dari kebakaran di Australia. Jangan kemana-mana, tetap stay di video ini terus. Just keep watching. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu apa itu Yowie, Yowie merupakan nama makhluk Bigfoot atau nama makhluk misterius mirip kera yang dikenal di daratan Australia. Makhluk ini berasal dari legenda suku aborigin, khususnya di negara bagian Australia bagian timur. Nama lain dari Yowie itu pun sendiri bermacam-macam, yaitu ada Yehu, Yahu, Yaroma, Yure, Naokona, Wawe, Tangkar Langu, Imbra, dan Cangara. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Yowie akan saya buatkan videonya di video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan teori yang tadi. Para pemburu Yowie berkumpul untuk membahas dampak kebakaran hutan pada Yowie dan membagikan teori-teori aneh tentang bagaimana makhluk legendaris itu berhasil melarikan diri tanpa terdeteksi ketika kebakaran melahap hutan semak Australia. Saat kebakaran hutan melanda wilayah yang dilaporkan dihuni oleh Yowie, mereka menyuarakan keprihatinan terhadap makhluk legendaris tersebut. Bulan lalu, dalam sebuah forum, seorang penggemar Yowie yang mendedikasikan dirinya untuk penelitian terhadap Yowie bertanya kepada sesama anggota forum mengenai apakah ada makhluk ini yang ditemukan dalam kebakaran di New South Wales. Salah satu penggemar Yowie ada yang mengatakan bahwa Yowie bermigrasi di sekitar area yang berbeda. Di situ ia mengatakan ia juga percaya bahwa pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan dari satu semak ke semak lainnya secara konstan. Mereka mungkin memiliki beberapa rute migrasi yang biasanya mereka ambil di malam hari. Ia juga mengatakan mereka mungkin melakukan perjalanan melalui daerah dataran, pertanian, menyeberang ke jalan raya di malam hari, kemudian masuk ke daerah semak belukar lainnya. Ada yang mengatakan kalau mereka harus pergi dari satu daerah ke daerah lain seperti binatang lain untuk mencari makanan. Jika tidak, pasokan makanan akan habis dengan sangat cepat, jadi bermigrasi ke berbagai daerah adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau menurut saya pribadi, jika Yowie bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya, ini memungkinkan mereka meninggalkan sebuah jejak kaki di tanah yang dapat dilihat oleh orang lain. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Untuk teori selanjutnya, ada salah satu penggemar Yowie yang berpendapat mengapa kita tidak akan pernah menemukan tubuh Yowie yang hangus di salah satu kebakaran hutan yang melanda di New South Wales dan Queensland. Ia menjawab bahwa ia percaya kalau Yowie dapat keluar masuk dari sebuah dimensi karena memungkinkan mereka untuk menghindari kebakaran hutan yang mematikan, dan tampaknya sangat masuk akal sekali bagi dia. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah tidak aneh bahwa dari semua kebakaran hutan di Australia selama bertahun-tahun, beberapa yang meliputi ribuan hektar, tidak pernah ada yang menemukan mayat ataupun tulang dari Yowie.
Yang ia tahu bahwa ketika gunung St. Helens meletus pada tahun 1980 di negara bagian Washington, Amerika Serikat, juga ada tubuh Bigfoot yang terbakar ditemukan, tetapi tidak ada laporan yang resmi sehingga tidak ada bukti yang jelas. Dan ia membayangkan jika ini benar bahwa selama beberapa dekade pelapor akan melakukannya setelah berbicara tentang hal tersebut. Salah satu orang berkata bahwa Yowie bergerak sangat cepat dan seperti halnya manusia, mereka akan melarikan diri atau mencari perlindungan saat kebakaran terjadi. Science on Fire mengatakan mereka adalah pendukung besar teori dimensi yang menjelaskan mengapa tidak ada mayat Yowie yang ditemukan. Yowie seperti manusia yang saya bayangkan ketika dihadapkan dengan kebakaran hutan, melarikan diri atau mencari perlindungan. Jika Yowie memilih untuk melarikan diri, dilaporkan bahwa mereka dapat melintasi tanah dengan kecepatan tinggi dan akan menempuh jarak yang jauh dengan cepat jika diperlukan. Sejauh mereka pergi, area berukuran besar telah terbakar, dan sejauh yang saya tahu, tidak ada yang akan mencari kemungkinan bangkai Yowie, jadi kemungkinan untuk menemukan mayat sepertinya sangat tidak mungkin. Seorang anggota kelompok setuju dan menambahkan bahwa bangkai Yowie yang telah terbakar mungkin disalahartikan sebagai bangkai binatang lain. Ia juga berkata, "Saya membaca laporan dari petugas pemadam kebakaran bahwa mereka sering melihat sejumlah besar binatang melarikan diri dari kebakaran dan mayoritas yang mati adalah binatang yang lambat atau yang terperangkap. Saya akan berasumsi karena Yowie cepat, cerdas, dan akan melihat binatang lain melarikan diri, bahwa mereka kemungkinan besar juga akan bisa pergi dan melarikan diri juga. Juga, tubuh yang telah terbakar bisa menyulitkan identifikasi dari mana binatang itu berasal, dan seringkali tidak ada yang ingin bersusah payah untuk mencari tahu dari mana asalnya. Sementara itu, yang lain berspekulasi apakah populasi Yowie mungkin telah menghilang untuk selamanya. Saya khawatir jika ada pria berambut di ujung selatan New South Wales bahwa mereka bisa hilang untuk selamanya. Setelah menghabiskan 40 tahun terakhir seperti itu, dan apa yang saya dengar dari teman-teman saya yang telah kehilangan segalanya, tidak ada yang bisa bertahan dalam hal itu. Blue Mountain sebelah barat Sydney sangat terkena dampak kebakaran dan memiliki lebih banyak laporan penampakan Yowie dibandingkan tempat lainnya. Oke Sobat Traveler, mungkin itu dulu video pembahasan mengenai teori bagaimana Yowie menyelamatkan diri dari kebakaran di Australia. Menurut kalian, teori manakah yang lebih masuk akal dari beberapa teori yang saya jelaskan tadi? Dan menurut pendapat kalian, bagaimana Yowie bisa menyelamatkan diri dari kebakaran di Australia? Silahkan komen di bawah. Sekiranya kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Kalau ada kritik, request ataupun saran, silakan kalian komen di bawah juga. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan tentang makhluk cryptid, legenda, mitos, ataupun yang lainnya. Saya pribadi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. See you in the next video.